Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andia Sriani, NIM 105721101621, kelas HRD 21D. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi-materi yang dipelajari dalam mata kuliah perencanaan SDM selama 1 semester. Untuk memenuhi tugas final, baik langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu konsep dasar manajemen. Organisasi hadir dalam masyarakat modern untuk membantu memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat, memicu tuntutan efektif dan efisien terhadap penggunaan uang, waktu, dan kerja. Praktik manajemen telah ada sejak lama dan diterapkan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, rumah sakit, sekolah, pemerintahan, industri, perbankan, dan lainnya. Manajemen modern diperkenalkan oleh Henry Fayol, yang mengembangkan aktivitas manajerial yang mencakup berbagai aspek seperti produksi, pemasaran, keuangan, kepastian, akunting dari manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya seperti manusia, keuangan, waktu, dan material untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Secara etimologi berdasarkan asal-usul katanya, dapat diartikan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Secara terminologi, manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap para anggota organisasi, serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Fungsi manajemen ada 4. Pertama, perencanaan. Kedua, pengorganisasian. Ketiga, pengarahan dan pengimplementasian. Keempat, pengawasan dan pengendalian. Adapun prinsip-prinsip manajemen: pertama, pembagian kerja. 2, wewenang dan tanggung jawab. 3, disiplin. 4, kesatuan perintah. Dan 5, kesatuan pengarahan. Unsur-unsur manajemen atau sarana manajemen. Unsur-unsur manajemen secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu elemen pokok yang harus ada di dalamnya, di mana manajemen tidak akan sempurna, bahkan tidak dapat dikatakan sebagai manajemen tanpa kehadiran dari elemen-elemen pokok tersebut, yang dikenal dengan 5M, yaitu pertama, manusia. 2, uang. 3, material. 5, mesin. Dan 5, metode. Adapun tantangan bagi manajemen, dunia ditandai dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Perubahan lingkungan tersebut mau tidak mau akan berpengaruh bagi manajemen. Sama seperti lainnya, jika manajemen atau manajer tidak menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut, manajer tidak akan efektif lagi. Manajer akan hilang di telan bumi. Agar selalu sukses, bertahan, dan berkembang, manajer harus selalu beradaptasi dengan lingkungannya. Kegiatan belajar akan ditutup dengan ulasan beberapa isu yang menjadi tantangan bagi manajer. Isu tersebut adalah: pertama, pendidikan dan pengalaman. Kedua, kebutuhan akan visi. 3, globalisasi. Dan 4, etika dan tanggung jawab. Jadi dapat disimpulkan konsep dasar manajemen melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia, sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kita masuk pada materi kedua, yaitu konsep strategi SDM dan perencanaan SDM. Konsep strategi SDM dalam perencanaan SDM merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Menurut Dessler tahun 2000, manajemen sumber daya manusia merupakan strategi menghubungkan manajemen sumber daya manusia dengan peran strategis. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan budaya organisasi, serta mendorong inovasi dan fleksibilitas. Adapun beberapa fungsi manajemen SDM: pertama, perencanaan, kedua, perekrutan. 3, seleksi. 4, orientasi, pelatihan dan pengembangan. 5, penghargaan, promosi, transfer, dan penurunan pangkat. 6, pengintegrasian. 7, pemeliharaan, dan 8, pemberhentian. Strategi pengembangan SDM perusahaan yaitu dengan memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, dan mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Adapun operasional perencanaan SDM, meningkatkan penyandayagunaan SDM guna memberi kontribusi terbaik
Menyelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi agar setiap tenaga kerja dapat mengoptimalkan potensi dan keterampilannya guna meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang ketiga, penghematan tenaga, biaya, waktu yang diperlukan. Adapun hambatan dalam perencanaan SDM. Hambatan dalam perencanaan SDM yaitu tidak jelasnya informasi mengenai data karyawan, menganggap remeh pelatihan SDM, gegabah dalam merekrut karyawan, pemberian deskripsi pekerjaan yang tidak lengkap, menjanjikan hal yang tidak sesuai. Kebijakan SDM yang dinilai karyawan secara subjektif adalah kesalahan fatal manajemen. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, yaitu staffing strategi. Staffing adalah proses manajemen yang melibatkan identifikasi, perekrutan, pelatihan, penempatan, dan retensi sumber daya manusia dalam organisasi. Pentingnya staffing terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa organisasi memiliki personel yang tepat dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai untuk mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan. Adapun fungsi staffing, pertama perencanaan SDM, 2 rekrutmen, 3 seleksi, 4 pelatihan dan pengembangan, dan 5 penempatan, dan 6 manajemen kinerja dan retensi. Mencakup manajemen kinerja untuk mengevaluasi, memberikan umpan balik, dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi ini. Juga melibatkan upaya untuk meningkatkan retensi karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi keempat, desain dan redesign of work system. Desain sistem kerja adalah proses merancang atau tugas, tanggung jawab, dan lingkungan kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Redesign sistem kerja adalah proses memperbarui atau memodifikasi sistem kerja yang sudah ada untuk meningkatkan kinerja atau mengakomodasi perubahan. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, teknologi, 2 kebijakan perusahaan, 3 karyawan, dan 4 tuntutan pasar. Adapun metode desain sistem kerja, pertama analisis tugas, 2 analisis ergonomi, dan ketiga pendekatan partisipatif. Dan adapun tantangannya itu resistensi perubahan, biaya implementasi, dan kesesuaian dengan regulasi. Melibatkan karyawan dalam proses pre-design, yaitu konsultasi, pelatihan, kolaborasi, komunikasi. Strategi implementasi, komunikasi yang efektif, pelatihan dan pengujian dan pemantauan. Adapun evaluasi dan pembaruan, melakukan evaluasi rutin untuk mengukur kinerja sistem kerja dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Mengintegrasikan umpan balik dari karyawan dan stakeholder lainnya untuk melakukan pembaruan yang relevan. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi kelima, hukum dan undang-undang tenaga kerja, manajemen kinerja. Hukum tenaga kerja adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara pekerja atau buruh dan pengusaha yang mencakup berbagai peraturan atau kebijakan dan prosedur yang mengatur segala aspek terkait dengan hubungan kerja, termasuk hak dan kewajiban pekerja, serta pengusaha berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Adapun tujuan dibentuknya hukum tenaga kerja, yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dengan mewujudkan kesejahteraan, dan 5. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Undang-undang terkait ketenaga kerjaan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri.
Dan ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh. Dan keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Adapun manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah cara-cara melalui nama para manajer menjamin bahwa aktivitas-aktivitas dan hasil-hasil karyawan sesuai dengan tujuan. Komponen utama manajemen kinerja yaitu penetapan tujuan, perencanaan kinerja, pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, umpan balik dan pembinaan, pelatihan dan pengembangan, penghargaan dan pengakuan, rencana peningkatan kinerja. Dan adapun proses manajemen kinerja. Pertama, penyelarasan tujuan, umpan balik yang berkala, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, pengakuan dan penghargaan, dan rencana dan peningkatan kerja. Baik, kita masuk pada materi ke-6, sistem kompensasi. Kompensasi adalah merupakan segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian keorganisasian. Pemberian kompensasi kepada karyawan harus mempunyai dasar yang logis dan rasional. Tujuan sistem kompensasi. Tujuan sistem kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi perusahaan dan terciptanya keadilan internal dan eksternal. Adapun tujuan-tujuan sebagai berikut. Memperoleh SDM yang berkualitas, mempertahankan karyawan yang ada, menjamin keadilan, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan, mengendalikan biaya, mengikuti aturan hukum, meningkatkan efisiensi dan administrasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kompensasi. Pertama, produktivitas, kedua, kemampuan untuk membayar, ketiga, kesediaan untuk membayar, 4. Suplai dan pemerintahan, 5. Organisasi dan karyawan, dan 6. Berbagai peraturan dan perundang-undangan. Tantangan-tantangan sistem kompensasi. Yang pertama, tujuan strategis. 2. Tingkat upah berlaku. 3. Kekuatan serikat pekerja. 4. Pemerataan pembayaran. 5. Penyesuaian dan strategi kompensasi. 6. Kendala pemerintah. 7. Tantangan kompensasi. Dan 8. Produktivitas dan biaya. Selanjutnya kita masuk pada materi ke-7, pengertian yaitu hubungan industrial. Adapun pengertian hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Adapun prinsip hubungan industrial. Yang pertama, pengusaha dan pekerja. Demikian pemerintah dan masyarakat pada umumnya sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan. Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Yang ketiga, pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian tugas. 4. Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. Dan kelima, tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan, berusaha dan ketentraman bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan keenam, peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan pekerja. Teori-teori hubungan industrial. Pertama, teori kemakmuran. Kedua, teori labo marketing. Ketiga, teori produktivitas. Tujuan hubungan industrial. Tujuan yang ingin dicapai dari hubungan industrial adalah terciptanya suatu kondisi industrial peace atau kondisi kesejahteraan bersama antara pekerja dan pengusaha. Pengusaha didorong untuk memperlakukan pekerjaan secara manusiawi dan dengan menekankan kemitraan yang sejajar dan pekerja didorong untuk menumbuhkan rasa ikut, memiliki dan mendukung kelangsungan perusahaan. Kita masuk pada materi terakhir, yaitu materi 8, strategi SDM global.
Strategi sumber daya manusia global adalah pendekatan yang dirancang untuk mengelola sumber daya manusia dalam konteks bisnis yang beroperasi secara internasional atau lintas batas negara. Tujuan strategi SDM global adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat mengelola tenaga kerja global dengan efektif dan efisien, serta memanfaatkan keberagaman budaya dan keahlian karyawan untuk mencapai tujuan bisnis internasionalnya. Ini melibatkan pengakuan dan pemahaman terhadap perbedaan budaya, hukum, dan praktik bisnis di berbagai negara, serta penyesuaian kebijakan dan prosedur SDM agar sesuai dengan konteks global. Adapun strategi SDM global: pertama, pengembangan budaya organisasi yang eksklusif; 2, perekrutan dan seleksi yang beragam; 3, pelatihan dan pengembangan karyawan; 4, manajemen kinerja yang adil dan transparan; 5, komunikasi antar budaya yang efektif; dan 6, fleksibilitas dan mobilitas karyawan; 7, manajemen konflik antar budaya; 8, keadilan dan kepatuhan; 9, analisis dan perencanaan kebutuhan SDM global; dan 10, kolaborasi antar tim global. Jadi secara umum dapat disimpulkan, strategi SDM global mencakup pendekatan holistik untuk pengelolaan sumber daya manusia yang mengakui kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan beroperasi di pasar global dinamis. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.